Ayo langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Fa iza talaqa lan ing dalem nalikane talak sapa wong imra'atahu ing imra'ahe wong wahidatan kelawan talak siji awis nataini atawa talak loro. Walahu maka iku kadue wong muraji'atuha utawi rujua imra'ah malam tangkut selagine durung entok apa idatuha idah imra'ah fa ing qadat nulis Napasnya diatur, jangan begitu. Napasnya diatur, kecepatan diatur. Abi tuh, saya tuh udah nasehatin berkali-kali. Kalau ngomong jangan cepet-cepet, nanti keselimpet gitu loh. Takut ada daging ayam kan ngeger. Ayo ngomong agak pelan. Abinya tuh takut sesak napas itu tuh. Malam tangkut. Malam tangkut selagine durung entok apa idatuha idah imra'ah fa ing qadat nuli lamun entok apa idatuha idah imra'ah halal maka halal lahu kadue wong apa nikahuha nikahe imra'ah biaqdin kelawan akad jadi din kang anyar wa takunu lan ana sapa imra'ah ma'ahu sertane wong iku alama ing atase barang baqiya kang tetep apa emah minat tolak saking talak fa in talak nuli lamun talak sapa wong ha ing imra'ah talasan kelawan telu lam tahilla maka ora halal sapa imra'ah lahu kadue wong illa ba'da wujudi khamsi syara'ita ing dalam sawise anane 5 pira-pira syarat ing kada iddatiha swiji entoke idah imra'ah min huwa saking wong wa tazwijiha lan den nikahi imra'ah bigairihi kelawan liyane rajul wa dukhulihi lan dukhule rajul biha kelawan imra'ah wa isyabatiha lan penetrasine imra'ah wa bainunatiha lan talak baina imra'ah minhu saking rajul wa in qada'i iddatiha lan entok idahe imra'ah minhu saking rajul. Ya, langsung ke penjelasannya. Diatur napasnya, Wa Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gemeter, tenang aja, ada ibu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Talak. Apa yang dimaksud dengan talak? Talak adalah sebuah nama untuk melepas ikatan pernikahan. Jadi, bagi seorang suami hanya diberi kesempatan mentalak 3 kali dalam satu pernikahan. Talak itu ada beberapa tahapan. Ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Untuk talak 1 dan talak 2 itu sama, namanya talaknya talak raj'i. Dan untuk talak 3 itu namanya talak ba'in. Apa itu talak raj'i? Talak raj'i adalah mengembalikan istri pada ikatan pernikahan saat menjalankan masa iddah. Nah, saat menjalankan masa iddah talak kecuali talak ba'in. Nah, masa iddah itu masa-masa menunggu, masa-masa penantian, masa-masa seorang perempuan di mana seorang perempuan tersebut bercerai dengan suaminya yang mana suaminya tersebut bisa kembali lagi dengan istrinya. Nah, kemudian kalau semisal si perempuan tersebut sedang menjalankan masa iddah, perempuan itu tidak diperbolehkan dilamar dengan laki-laki lain, tidak boleh dipinang dengan laki-laki lain, tidak boleh berpacaran, intinya tidak boleh keluar dari rumah. Nah, terus kalau semisal ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya 1 kali ataupun 2 kali, maka bagi dia diperbolehkan rujuk selama masa iddahnya itu belum habis. Jadi masa iddahnya seorang perempuan tersebut sampai 3 kali suci. Sampai 3 kali suci apabila si perempuan ini apabila si perempuan ini Masa idahnya habis, maka maka seorang laki-laki sudah tidak bisa merujuk lagi, melainkan dia harus biakdin jadidin, harus melakukan akad yang baru. Nah, setelah dia dengan ngelakuin akad yang baru, kan mereka itu tinggal bersama lagi dengan berpasangannya mereka, berpasangannya lagi, maka si suami tersebut masih mempunyai hak talak yang tersisa. ya. Masih mempunyai hak talak yang tersisa. Jadi kalau semisal seorang suami tersebut mengatakan talak lagi yang ketiga kali, maka suami tersebut sudah tidak bisa rujuk, sudah tidak bisa menikahi lagi dengan perempuan tersebut. Ada cara jalan lain. Kalau semisal si perempuan tersebut si laki-laki tersebut pengen menikahi lagi dengan wanita tersebut, maka si laki-laki ini harus jadi jalannya itu ada 5 syarat. Kecuali si laki-laki ini dia harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, si perempuan tersebut harus
habisnya masa idah dari laki-laki yang lama. Nah, yang kedua, syaratnya itu si perempuan harus menikahi lagi dengan laki-laki yang baru. Nah, setelah itu syarat yang ketiga, duhul, penetrasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi itu si perempuan berhubungan biologis dengan si laki-laki baru. Nah, yang keempat, si perempuan itu harus terkena talak bain lagi, terkena talak bain oleh si laki-laki barunya, oleh suami barunya. Nah, yang kelima, habis masa idahnya dari si perempuan, si laki-laki baru, si suami baru. Nah, apabila si suami lamanya itu pengen menikahi lagi dengan pengen menikahi lagi, dia harus mengikuti dengan 5 syarat yang tadi, maka di situ udah diperbolehkan untuk menikahinya lagi, tapi dengan akad yang baru lagi. Tapi dia harapannya bakal musnah apabila si laki-laki yang barunya tersebut tidak mau mentalak bainnya, tidak mau apabila si laki-laki barunya udah terlalu nyaman dengan wanita tersebut, yang nggak mau ngucapin talak, maka harapan untuk laki-laki yang lama tersebut sudah musnah harapannya untuk kembali lagi, jadi udah nggak bisa. Alhamdulillah lega. Kok saya yang plong jadinya? Tapi alhamdulillah lancar, bagus. Jelaskan cuma taruhnya napas. Oke, pertanyaan pertama sorop dulu. Tangkut itu kalimat apa, Mbak Isna? Kalimat fi'il labi. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dibaca apa? Dibaca rofa. Kemudian alamat rofaknya di dalam tangkut itu apa? Dibaca fi'il mudhari itu aslinya dibaca rofa. Karena dia kemasukan lam, maka i'rabnya berbeda, jadi lam tangkut. Ya, berarti i'rabnya dibaca apa? Dibaca rofa. Iya, setelah kemasukan lam maka dibaca apa? Dibaca jazm, sukun. Ya, bagus. Kemudian watakunu ma'ahu ala ma baqiya minat tolak. Watakunu itu kalimat apa? Kalimat fi'il labi. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ikut wazan apa? Ikut wajan taf'ulu. Kalau ikut wazan taf'ulu tuh kayaknya nggak sesuai. Karena di ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Terus? Maka huruf di ain fi'ilnya berupa huruf ilat, maka hurufnya tersebut ditukar, harakatnya tersebut ditukar dengan harakat sebelumnya. Ikut kaidah keberapa? Kaidah kedua. Coba sebutkan kaidah keduanya. Iza waqa'atil wawu wal ya'u ainan mutaharikatan min ajwabin wa kana ma qablaha sakinan sahihan anisiqali fasyara. Kok begitu? Makanya napasnya diatur dulu. Coba kaidah yang kedua bagaimana bunyinya? Idza waqa'atil wawu wal ya'u ainan mutaharrikatan min ajwabin maka nama qablaha sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablaha. Ya, bagus. Berarti asalnya takunu itu apa? Asalnya takwunu. Oke. Kemudian Takwunu ala wazni taqulu nukilat harakatil wawi ila ma qablaha wasukuni harfin sahihin daf'an lisiqali fasyara takunu. ya, bagus. Inqido uiddatiha. Inqido uiddatiha itu, inqido itu isim atau fi'il? Inqido isim abi. Ciri-ciri isimnya apa? Karena ciri isimnya didopahkan. Diidofahkan. Pertanyaan Abi, itu mustaq atau jamid? Mustaq. Kalau mustaq sekhotnya apa? Sikap masdar abi. Masdar. Asalnya itu kan ingkodo, yang kodi, ingkidoan. Kok bukan ingkidoyan? Kenapa ingkidoan? Kenapa kok hamzah bukan ya? Kan asalnya ya ingkidoyan. Kenapa harus ingkidoan? Karena sudah berubah, sudah Ya, sudah berubahnya kenapa?
Ini ingkodo, fi'il madinya adalah ingkodo, yang kodi, ingkidoyan, harusnya begitu loh. Kenapa kok jadi ingkidoan? Kayak Hamzah. Karena sudah diproses pengilalan Nabi yang di fi'il madi sama fi'il mudhari'nya. Yang diproses ilal mana? Fi'il madi sama fi'il mudhari'. Abi nanya ini bukan ini. Masdar Abi. Ya, kenapa? Kenapa ya-nya diganti Hamzah? Kalau misalnya ada huruf ilat di terakhirnya, maka diganti dengan huruf nasab. Kaidah keberapa itu? Tahu nggak kaidah keberapa itu? Ke Kaidah ke 9. tiga, Pak 9. Oh, idah ketiga masih apa nggak bunyinya apa? Pakai bahasa Indonesia aja. Apabila Iza waqa'atil wawal ya apabila ada wawu atau ya jatuh setelah alif maka diganti zaidah. Keberadaan wawu atau ya itu ada di ain fi'il bina ajwaf atau di ujung masdar, maka ya atau wawu tersebut diganti alif. hamzah dong. Diganti hamzah. Oke, sekarang kita ke nahwu deh. Wa idza talaqa imra'atahu. Imra'atahu itu dibaca apa? Dibaca nasab, Alamat nasabnya, fathah, tempatnya. isim mufrad. Kalau isim kenapa tidak ada tanwinnya? Karena dia diidofahkan Diidofahkan kemana? kepada hu yang domir, Hu, berarti hu itu statusnya menjadi apa? mudhof ilaih, Kalau mudhof ilaih i'rabnya apa? jer. Alamat jernya apa? Alamat jernya kasroh Mana kasroh? karena dia berupa sim domir jer, maka i'rabnya itu tidak ditampakkan. Ya, pertanyaan Abi, i'rabnya itu lafad dikira-kirakan atau mabni? Mabni, Kenapa mabni? karena hu Tadi ini Mbak Isna bilang i'rabnya apa? Jer. Alamat jernya kasroh. Berarti lafad kan? Bukan mabni. Sekarang dikasih pertanyaan lafad dikira-kirakan atau mabni, Mbak Isna jawabannya mabni. Jadi yang benar alamatnya kasroh atau mabni? mabni, Bukan alamatnya kasroh. bukan, Berarti jawaban Mbak Isna yang pertama salah apa benar? salah, Salah. Berarti yang benar itu mabni jer. mabni. Kenapa mabni? Karena ini berupa isim domir. Ya, bagus. Kemudian wa bainunatiha minhu. Minhu itu domirnya kembali kemana, Mas? Ke ghairi abi, Bukan ke rojul. ke rojul, Rojul apa ghairi? ke rojul. Berarti 5 syarat tersebut sang perempuan itu harus talak bain dari suami pertamanya. Ini abi. Ya, bukan suami keduanya. Pertanyaannya, minhu itu kembalinya ke ghairun apa ke rojul? Ke rojul. Bukan ke ghairun. Ke ghairun, ini ke laki-laki yang baru abi. Iya, berarti laki-laki baru itu ghairun apa rojul? Ghairun. Nah, terus santai sih, tenang aja, tenang aja. Jangan dikira nanti salah terus dipenjara, ditazir, enggak. Sekarang Abi nanya tentang fikihnya karena waktunya mau zuhur ya, Bu. Jadi kita langsung saja singkat, kita nanya ke persoalan fikihnya.
Andaikan ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya. Aku talak kamu. Lalu perempuan tersebut otomatis menjalankan masa iddah. Setelah masa iddah itu keluar, itu suaminya baru minta rujuk lagi. Pertanyaan Abi, rujuknya sah atau tidak? Kalau masa iddahnya telah selesai, maka seorang suami tidak bisa rujuk lagi, melainkan harus menikahi lagi dengan akad yang baru. Menikah lagi, jadi tidak bisa rujuk lagi. Ya. Kalau di dalam masa iddah bisa rujuk nggak? Bisa, Bi. Bisa. Iya, Bi. Bagaimana cara rujuknya? Meskipun tanpa bilang saya rujuk kamu juga, udah cuman berdekatan aja, itu udah termasuk rujuk, Abi. Oh, berarti gini. Suami bilang kepada istrinya, saya talak kamu. Kemudian suatu ketika di Alfamart mereka jalan bareng, itu rujuk. Kan nggak boleh keluar rumah, Abi, kalau lagi masa iddah tuh. Oh, berarti gini. Suaminya datang ke rumah istrinya apa istrinya datang ke rumah suaminya? Istrinya yang harus menetap di dalam suaminya. Berarti setelah dicerai, aku cerai kamu, itu istrinya harus tetap tinggal di rumahnya Tetap suami. tinggal di rumah suaminya, asalkan harus pisah ranjang. Kalau masih talak 1, Talak 2 enggak? talak 2 juga. Kalau belum Yang ngomong talak 1, talak 2 gitu. Yang talak 1, ya apa nanya aja. Oke. Kemudian tiba-tiba malam-malam, ini mah bukan ngajarin jorok ya Bu ya, maaf ya. Ngajarin nikah namanya. Malam-malam tiba-tiba suami datang ke kamar istrinya lalu menyentuh tangannya. Itu namanya rujuk. ya dirujuk. Ya rujuk. Kalau ya, Hah? dia berujuk. Pengen tahu dong dalilnya mana? Jadi rujuk itu enggak Neng, abang rujuk sama kamu. Enggak perlu kayak gitu. Enggak. Oh. Berarti langsung bersentuhan sudah termasuk rujuk. Ya, Bi, kalau ya, Isna tahu dari mana gitu? Nggak jujur tahu dari mana? Di kitabnya nggak ada soalnya nih. ya ini tapi kalau semisal seorang laki-laki seorang istri masih menjalankan masa iddah, maka seorang suami boleh rujuk tanpa seizin istri. Tanpa izin istri. Iya. Sok, dalilnya mana? Dalilnya mana? Ibaratnya mana? Diberi izin. Terus Abi pengen tahu dari mana lah, Ista dari mana tahunya begitu tuh. Sambil nyari, Abi nanya lagi. Ditimpa nanyanya. Kalau misalnya ada seorang istri baru ditalak oleh suaminya, saya cerai kamu, lalu istrinya tuh kabur dari rumah. Dari rumah suami, boleh nggak kaburnya? Karena udah ditalak sih sama suaminya. Kan Mbak Isna bilang kalau udah ditalak sama suaminya, talaknya 1 atau 2, maka sang istri itu tetap nggak boleh kemana-mana kan, harus tetap di rumah suaminya. Ya, sampai masa iddah Habis. selesai. Sekarang kalau baru kan orang ditalak itu bertengkar rata-rata, gitulah. Cekcok, piring sampai terbang misalnya. Suami mengatakan aku talak kamu, lalu istri kan nggak tahan. Lalu istri akhirnya kabur ke rumah orang tuanya. Itu boleh nggak? Istri kabur dari rumah suaminya? Sebenarnya nggak boleh, Abi. Ya, selain itu harus wajib menetap di dalam rumah. Berarti kata Mbak Isna tuh Bu, kalau misalnya ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya, nggak boleh langsung bawa koper. Tapi harus dulu netap di rumah suami selama masa iddah. Sekarang pertanyaannya, kalau bukan talaknya talak roja'i, talak yang ketiga, aku talak kamu, kira-kira harus menetap di rumahnya suami atau boleh pulang? Boleh pulang, boleh pulang. Kenapa alasannya? Karena sudah mengeluarkan talak, sudah selesai masa iddah, maka seorang istri boleh keluar dari rumahnya, boleh keluar dari rumah. Gini, Mbak Isna kan tadi ngasih syarat untuk talak ketiga nih. Ada seorang suami nih, ilustrasinya ini suami namanya Iwan.
Ini istri namanya Desi misalnya. Ini sang suami itu sudah melontarkan talak kepada istrinya 1, 2, dan 3. Maka namanya kan bain Kubro. kubro. Maka istri itu pulang ke rumah orang tuanya. Gitu ya. Kemudian sang suami nyesel. Nyesel. Namanya juga masih sama-sama seneng. Terus bilang sama istrinya, ayolah kita balikan lagi serumah lagi. Boleh nggak? Boleh, asalkan si laki-lakinya nyuruh orang lain untuk menikahi si wanita tersebut. Nyuruh laki-laki lain tuh supaya buat menikah lagi si perempuannya dengan laki-laki yang baru. Pertanyaannya gini. Ini Iwan sudah mentalak 3 si Desi. Sudah mentalak 3. Berarti sudah bain kubro. Kemudian Iwannya itu pengen balikan lagi sama Desi. Boleh nggak? Boleh, tapi harus nunggu masa Boleh, idahnya jawabannya dulu. boleh. Harus nunggu masa idahnya dulu juga. Oke, tunggu masa idah selesai langsung dinikahin sama Iwan. Taruh belum, jangan dulu. Harus ini dulu manggil si Iwannya tuh harus manggil si laki-laki baru. Laki-laki buat baru. menikahinya, Namanya Agus. untuk menikahi si perempuan. Untuk menikahi Desi. Nah, Berarti Iwan rela apabila mantan istrinya dinikahin sama Agus. Harus kayak begitu. gitu. Ya, itu syaratnya, Bi. Terus ketika sudah nikah sama Agus, Nah, itu syarat yang ketiganya, harus didukul dulu. ya penetrasi berhubungan intim dulu mereka. Setelah itu, Setelah itu, wabainun natiha, si laki-laki tersebut, ini Agusnya Agusnya harus mentalak Iwannya tuh bain. nyuruh Agus untuk suruh nalak bain si istri. Abi nanya itu ajaran mana? Namanya muhallil gini Mbak, apa namanya? Misalnya ini Iwan bilang sama Agus, Gus, di dalam agama itu saya nggak boleh balikan lagi sama istri. Tolonglah kamu nikahin istri saya. Itu boleh. Nanti kamu cerai. Boleh. Boleh nggak? Jangan ragu-ragu. Nanti tanya sama orang Mekarsari, hati-hati. Boleh nggak? Enggak, emang nggak boleh Bi, kalau udah cerai nikah lagi sama istri. Kalau talak 3 nggak boleh. Oh gitu. Tapi kalau talaknya 1, 2, penjelasan tadi boleh. Kalau cerai pakai talak berapa pakai apa? Ya sudah mentalaknya berapa kali gitu loh. Kan ada tahapannya talak. Talak 1 atau talak 2, kalau talak 3. Kalau talak 1, 2 masih Kalau boleh. talak itu berarti dari agama atau dari pemerintah? Dari agama. Suami mengatakan talak kepada istrinya maka otomatis cerai. Nah, tapi bisa rujuk lagi, tinggal ngomong aja kita rujuk lagi. Tapi ingat, udah talak 1 gitu loh. Nah, suatu ketika suami ngomong lagi, saya talak kamu, berarti udah talak 2. Nah, dikasih kesempatan 1 lagi, saya talak kamu, berarti talaknya udah talak 3. Kalau udah talak 3 nggak boleh balikan lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Mbak Isna bilang boleh. Ini beda pendapat nih namanya nih. Mbak Isna boleh asal dengan 5 syarat yang ada dalam kitab. Jadi kalau sudah talak 3, ini si Iwan sudah mentalak 3 istrinya, maka istrinya itu harus nikah dengan laki-laki lain dulu. Setelah nikah dengan laki-laki lain, maka boleh nikah lagi dengan Iwan. Bentar, ada adzan. Allahu
haula wala quwwata illa billah. Laki-laki yang baru yang menjadi joki namanya. Itu tahu nggak istilahnya apa? Muhallil. Hah? Muhallil. Muhallil. Tahu nggak Mbak Isna, ada hadis yang mengatakan la'anallahu al-muhallil wal muhallala. Allah melaknat muhallil dan muhallal. Allah kalau mereka berencana, berdua nih berencana. Iwan berkata kepada Agus, "Gus, kamu nikahin mantan istri saya, nanti kamu ceraikan dia, berhubungan intim dulu, lalu ceraikan dia, setelah cerai nanti saya nikahin lagi." Ini berarti berencana, namanya muhallil. Kalau muhallil, mal'un dua-duanya. Allah melaknat Iwan dan Allah melaknat Agus. Jadi boleh nggak sebenarnya Nggak begitu? boleh, Agus. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi nikahnya sah nggak dengan Agus? Sah. Sah, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Gimana sih sah nggak boleh itu gimana? Sah tapi nggak boleh itu gimana? Nggak boleh kalau menikah. Boleh tapi haram, tapi kalau sampai nikah. Nah, Tapi kalau menikah tetap sah pernikahannya sama Agus. Sah. tapi haram hukumnya. Coba contohkan ibadah lain sah tapi haram. Contohkan ibadah lain sah tapi haram. Contoh kalau seperti sholat, Ya. sholat yang sholat Sholat bajunya hasil misalnya. bajunya hasil Hasil apa? Hasil mencuri. Sholatnya sah nggak? sah tapi haram. Statusnya begitu. Betul, kalau isu statusnya begitu. Maka pernikahan Agus dan Desi ini tetap dianggap sah, tapi mal'un, terlaknat, disebabkan karena ada perencanaan, persekongkolan, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Emang di masa iddah itu nggak boleh keluar rumah, Mbak Isna? Kalau masih dalam masa Berapa hari kan? 3 kali suci ya? 3 3 kali. kali suci. Kalau orangnya lagi hamil 3 kali suci juga. Enggak, sampai melahirkan. Oh. Kalau sudah monopos, 3 bulan pas. kalau ditinggal mati suaminya, masa iddahnya Masa idahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Berarti beda-beda ya keadaan perempuan. Kalau ditinggal mati suaminya berarti masa iddah. Apa tujuannya masa iddah ditinggal suaminya? Kan nggak nunggu siapa-siapa. Supaya bisa menikahi lagi dengan laki-laki lain. Ya nikah aja langsung suaminya mati. Ya dalam agama harus Ya, apa tujuannya ada masa iddah? Orang yang sudah ditinggal suaminya itu apa? biar bisa menikahi lagi dengan Nggak bisa begitu alasannya. Kalau pengen nikah lagi sama laki-laki lain juga bisa, Mbak Isna. Toh suaminya juga udah dikubur, maksudnya gitu loh. Maksudnya adalah kenapa talak roja'i ada masa idahnya, talak 3 ada masa idahnya. Kemudian talak yang ditinggal, bukan, seorang istri yang ditinggal mati suami ada talak, ada di idahnya tuh kenapa, nunggu siapa gitu. Paham kan maksud Abi? Misalnya ada seorang suami mengatakan pada istrinya, aku talak kamu, talak 1. Istri itu ada masa idahnya, kan masih bisa balikan lagi. Kemudian kenapa ditinggal mati, saya talak kamu, mati bukan talak kamu. Lalu ada masa idahnya, tujuannya apa? Tahu nggak? biar Tujuan masa iddah ditinggal suami adalah masa berat. berat. Masa berkabung namanya. Ya, adalah masa berkabung. Nanti ibu boleh nanya ke Ista. Mau nanya nggak? Mangga, ibu boleh. Bapaknya Arum, mangga, mau nanya nggak apa-apa. Persoalan masalah talak dulu. Yang namanya talak itu maksudnya apakah bahasa lisan, apakah resmi gitu maksudnya sama aparat, sama aparat Pengadilan agama. maksudnya. Nggak ada aparat toh. Ya maksudnya kan katanya kan kalau di pemerintahan kan pengadilan gitu.
Nggak ada aparat kepolisian, ke pengadilan namanya, Pengadilan. bukan ke aparat. Kan maksudnya ke pengadilan, maksudnya Iya. pejabat boleh. Gimana Mbak Isna, apakah harus ke pengadilan atau cukup dengan lisan? Cukup dengan lisan. Nah, gitu di bidang agama berarti ya. Tapi berarti status pernikahan secara agama masih suami istri bukan? Kalau masih talak 1 masih suami istri, Talak 2, talak 2 masih suami istri, talak 3. sudah nggak bisa. Kalau secara agama sudah bukan talak, tapi belum ada akte cerai. Tahu nggak hukum negara? Mas, nanti kuliah makanya. Tapi kebanyakan bilang kalau ini kebanyakan kalau laki itu ngomongnya bukan saya talak, bukan, kebanyakan kamu cerai gitu kan. Nah, Itu gimana itu? Kalau saya cerai itu gimana, jatuh nggak talak? Jatuh Abi, sama aja. Kalau misalnya suami mengatakan, wis pulang aja ke rumah orang tua kamu, sungkan lihat wajah kamu, itu talak nggak? Kalau misal dengan niat suaminya niat maka jatuh, tapi kalau nggak ada niatan untuk suruh pulang nggak jatuh talaknya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, saya cerai, tapi bercanda. Jatuh talaknya meskipun bercanda. Namanya talaknya talak sore Abi. Kalau kamu pulang aja ke rumah orang tua, kita bubaran aja. Boleh Abi kalau misal dia si laki-lakinya itu ada niatan. Kenapa beda ada niat dan nggak ada niat? Tadi bilang cerai nggak usah ada niat jadi. Sekarang bubar aja harus ada niat. Kenapa begitu? Kalau intinya kalau talak sore itu talak yang tidak butuh pada niat, meskipun bercandaan itu udah jatuh talak. Tapi Ya. kalau talak kinayah itu butuh pada niat, kayak sindiran. Talak kinayah itu talak apa? Talak yang butuh pada niat. Butuh pada niat. Contohkan saja talak-talak kinayah apa aja. Contohnya, coba kamu pulang ke rumah ibumu gitu. Tapi kalau suaminya itu punya niatan untuk suruh pulang, niat untuk nalak, berarti jatuh gitu talaknya. Sekarang gini, kalau suami mengatakan sepertinya kita nggak cocok lagi deh, Neng. Kayaknya kita nggak usah melanjutkan rumah tangga kita deh. Suami ngomong begitu. Itu sore apa kinayah? Kinayah Abi. Kinayah. Berarti harus butuh Niat. niat. Sekarang kalau istri mengatakan, Mas, talak saya. Suami berkata, oke. Jatuh nggak talak? Itu namanya kalau Apa istrinya namanya? minta cerai ke suaminya kan Abi, namanya Ya. hulu Abi. Hah? Hulu. Hulu. Apa sih hulu itu? Hulu ada Ya, Yang- coba. Nggak apa-apa, ditanya yang lain-lain juga kan. Tanggung jawab, udah jawab sih. hulu adalah yang datanya percayaan oleh istri, yang diminta oleh istri. Ya. Isna, aku bertanya, punya teman ya, lagi berantem, terus suaminya ngomong kamu cerai, tapi udah bilang ngomong cerai, tapi nyesal lakinya tuh teman akunya tuh gitu. Udah gitu sama orang tuanya ngomong ini gimana, udah melanjut ngomong cerai, kamu harus sadar lagi atau gimana itu? Tapi dilanjutinnya sadar lagi. Pertanyaan kayak gitu gimana itu maksudnya? Harus mengatakan kalau si laki-lakinya masih pengen niat untuk balikan lagi, ya balikan aja, kita rujuk. Nggak usah sadar. Gak usah sadat. Kalau masih cerainya baru ngomong ucapan 1 kali, Satu kali sih. berarti gak usah sadat, gak usah menikah lagi. Sadat tuh apa, Pak? Gua lagi tuh maksudnya Sadat tuh kayak menikah lagi dengan akad yang baru tuh. Oh ya. Makanya kembali nikah lagi gitu misalnya. Saya baru tahu ada sadat. Akad nikah maksudnya. Iya. Coba jelaskan yang seperti tadi disampaikan tuh, itu bisa balikan lagi nggak sih? Bisa balikan lagi apabila si laki-lakinya tidak usah ngucapin intinya bisa balikan lagi. Si laki-laki ini boleh balikan lagi, tidak perlu akad, cuman cukup dengan Tapi kata orang-orang kayak kamu mah harus akad nikah lagi. Mau nanya. Gimana Di? Maksudnya? Kalau Nanti mama mau nanya, kadang-kadang suka berantem sama bapak. Dia tuh sampai gitu sering gitu kumaha. Coba. yang ngomong siapa? Saya kadang. Nah, gimana Mbak Isna? Yang ngomong ibunya Mbak Isna gimana? maka harus Itu jatuh nggak talaknya? belum jatuh. Tapi kalau mamah bilang gesan ke bapak, mamahna kudu ada imbalan gitu, harus ngasih sesuatu dulu ke bapak.
kalau misalnya diterima sama bapak, maka jatuh Nah, itu namanya apa? kulu abi. Oh, hulu, ya. Nah, disabut lagi Nah, kira-kira ngasih apa? Kamu ngasih rokok enggak? Ngasih rokok enggak? Berarti apa? Kalau nggak ngasih apa-apa, jatuh nggak talaknya? Kalau pas nikahnya ngasih mahar, berarti mama harus ngembaliin maharnya ke bapak. Ah, ya. Kan belum tahu sih. Iya, iya, Tahu iya. nanti. Terus tadi pertanyaan gimana Pak tadi? Ya makanya kan itu kan kalau di kampung ya gitu, hati-hati rumah tangga, jangan bilang cerai. Kalau di berantem, kata di kampung mah kalau udah 1 kali bilang cerai, pengen rujuk lagi harus sadap lagi. Ya, apakah ketika seorang suami mengatakan cerai, kemudian pengen balikan lagi, harus nikah ulang? Nggak usah abi kalau masih Nggak usah. ngucapin talaknya pertama kali satu. Oke, tidak usah. Ini, Mbak Isna. Nggak usah. Seorang suami mengatakan talak kepada istrinya pada Januari 2024. Lalu nggak rujuk-rujuk, nggak balikan lagi. Sampai pada bulan Desember suaminya baru pengen balikan lagi, itu gimana? Boleh langsung rujuk gitu. Kalau masa idahnya masih berjalan, masih boleh untuk rujuk. Kalau idahnya selesai, Udah kayak gini contohnya, gimana? Harus gimana? Januari ngatain talak. Desember pengen balikan lagi. 1 tahun apa ya? Hah? 1 tahun. 1 tahun. maka Gimana? harus nikah lagi dengan akad yang baru kalau gitu. Maka harus nikah lagi dengan akad Akad yang baru. Kalau itu makan lama ini masih baru ini. Ini baru berapa hari? Maksudnya enggak, paling belum ada seminggu. Belum ada seminggu, pengen balikan lagi gimana? Karena di situ kan masih menjalankan masa idah juga. Jadi boleh kembali lagi, asal nggak boleh kembali lagi, tapi tidak usah dengan akad yang baru. Maka boleh balikan lagi. Itu udah menjalankan akad. Nggak usah. Nggak usah. Buang-buang mahar itu. Nggak usah. Jadi nanti dalam perceraian itu ada namanya masa iddah, Pak. Setiap suami mengatakan talak kepada istrinya, maka istrinya punya masa. Masanya namanya masa iddah. Masa ini berapa bulan? Masa iddah itu 3 kali suci, berarti 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Nah, di waktu 3 bulan ini, kalau suami mau balikan lagi, cukup sentuh istri atau bilang, yuk kita rujuk saja. Oh, gitu. Nggak perlu ada saksi, nggak perlu nikah ulang, apalagi resepsian, nggak usah. Tapi kalau 3 bulan kok suami yang nggak datang ke istrinya, lalu masa iddah istrinya itu habis, kemudian suami baru minta balikan lagi, berarti harus yakin jadid, harus dengan akad yang baru. Ya sama urayanya seperti Mbak Isna sama. Berarti harus disambut lagi ya itunya ya. Ya nggak usah dicabut. Omongannya maksudnya. Apa? Omongannya minta maaf bagaimana kemarin bilang gitu. Nggak usah. Minta maaf mah itu mah urusan manusia itu mah. Ini mah urusannya urusan. Kemarin minta cerai mulu balik lagi gitu. Nggak apa-apa ya, ini sudah waktu zuhur, tapi satu lagi tentang warisan. Mbak Isna ke sana, Mbak Isna. Ibu, mangga Bapak barangkali pengen nanya warisan. Rewan dia orang mus dah hari banget. Nanya deh, Ada yang mau ditanyakan Pak warisannya? gini deh. Kalau warisan itu kalau bapak, ibu sudah meninggal semua. Nah, terus anaknya meninggal duluan, anak-anaknya, ibunya, bapaknya masih ada. Katanya anak itu nggak dapat warisan. Dapat nggak warisannya Mbak Isna? Itu. Yang meninggal duluan. Anaknya meninggal duluan, ibu bapak masih ada. Nah, ting-bating kapan-kapan bapak ibunya meninggal itu nggak Berarti dapat anak warisan. kalau untuk orang yang enggak. udah meninggal mah nggak dapat warisan. Iya anaknya. Anaknya Jadi meninggalnya anaknya dulu, orang tua masih ada. Itu Dapat berarti warisan yang nggak? dapatnya cuma ibu dan tadi ibu sama Mayitnya siapa Pak mayitnya? mayitnya Ibu bapaknya. ibu dan bapak ya. Ya. Mayitnya anaknya. Jadi begini-beginilah. Maksudnya orang tuanya tuh masih ada. Oke, gini aja. Tapi anaknya Tapi yang paling enak itu dikasih nama saja. Mayitnya siapa namanya, Bu? Mayitnya sama bakar sama Bakar, rumahnya ya. Nah, Bakar, lah mayit. Romla. Keke. Terus barang tuanya nggak ada mah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu bapak sama
Nah, laki sama suami. Suami. Nah, gitu. Ini suami, ini istri. Ya, Kemudian punya anak. punya anak. Anaknya berapa? Anaknya nomor 3. 3. Laki-laki? Mujahid, Omana, Ah, terus Umar? Umar, Ah, Bakar. Bakar Bapak anak ya. Ubed aja, Ubed ya. Ubed. Nah, Nah, itu yang satu meninggal duluan. siapa dulu? Zaid dulu meninggal. Ya, Meninggal. ibu bapaknya masih ada. Bakar dan Romlahnya masih ada, ya. Nah itu ting bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Bakarnya meninggal, Romlahnya meninggal. Itu mendapat warisan enggak? Katanya enggak. Siapanya? Itunya yang jahitnya. Zaidnya. Anaknya dapat warisan. Eh, itu yang meninggal Maka duluan. begini, Pak. Zaid punya istri enggak? Punya istri enggak? Jahitnya. Wallahu alam lagi itu enggak. Punya istri. Udah punya lah, udah punya. Hah? Sekarang udah Punya. Namanya Zainab. Nah, Nah, antara Zaid dengan Zainab punya anak enggak? ya, Zaid dan Zainab punya anak enggak? punya satu. Punya satu. Komanya Siapa? 5, iya, komanya. Siapa? Satu. Siapa, Pak? Namanya? Ya, si Amir lah. Amir. Nah, Oke. Paham ya? Ya. Oke, pertanyaannya yang menurut Bapak bertanyanya siapa yang tidak dapat waris dan siapa yang dapat waris? Pertanyaannya. tidak dapat warisannya anaknya yang meninggal duluan. Oh, anak. Orang tua Oke, berarti Ya, gini, itu. Amirnya. itu tuh bapak itunya. Bapak Ini, jahitnya. Zaidnya dapat warisan nggak? Enggak. Ya, yang ditanyakan itu dapat warisan enggak? Oh, yang udah mati itu dapat warisan enggak katanya Bi? Anaknya. Anaknya. Iya, berarti Amir. Amir Ya. anaknya. Bukan dua itunya. Itu cucu. Jahitnya maksudnya. Ya, gini, Pak. Gini, Pak. Ini kan kita kalau, nah di sini anak-anak santri paham kenapa ketika kita belajar waris itu harus berpusat pada si mayit. Gitu. Mayit ini adalah ayah, ini adalah ibu, ini adalah istri, ini adalah anak, ini adalah saudara, Pak. Ya. Gitu. Jadi kita berpusat pada mayitnya. Iya. Mayitnya adalah Zaid. Pertanyaan. Artinya. Ya, duluan. Duluan. Kemudian Mati. siapa yang ditanyakan? Yang ditanyakannya itu anaknya yang mati Anaknya. duluan. Amirnya. Itu Ya, anak itu Jahitnya cucu. enggak dapat warisan. Berarti namanya saudara. Itu Jahitnya cucu. enggak dapat warisan. Ini ya, iya, Amir cucu. Cucu. Cucunya Si Bakar. Ya. Bakar. Itu. Nah, kemudian yang mati duluan Zaid. Ya. Jahit. Zaidnya dapat warisan tidak? Ya. Kan gini, Pak. Zaid yang mati, maka Zaid tidak akan dapat warisan dari Zaidnya sendiri. Tapi punya anak Abi, Amir tuh. Iya, Amirnya dapat. Istrinya dapat. Bakarnya dapat, Romlah dapat, tapi Umar dan Ubed dapat nggak, Mbak Ista? Enggak, Bi. Enggak. Nah, pertanyaannya siapa yang mati duluan? Ya, ini Zaid mati duluan. Iya. Lalu kita bertanya tentang ahli warisnya, Pak. Iya. Nah, ahli warisnya pertanyaannya siapa? Yang bertiga itu yang bertiga. Siapa ini? Anak-anaknya itu yang bertiga. Ini apa ini? Itu cucu. Ya, ini berarti. Tiga iya, anaknya itu tiga. Berarti adik-adiknya. Iya. Gitu, Pak. Ya. Nah, pertanyaan apakah ini dapat apa enggak? Ya. Nah, Mbak Ista dapat. Enggak, Bi. Kenapa tidak dapat? Karena ada ada cucu. Karena ada cucu. Kenapa? Karena ada cucu. Kalau susah ada cucu, maka Umar dan Ubed mahjub, Abi. Mahjub. Nggak dapat. Tidak dapat disebabkan karena ada hajib, penghalang. Yang menghalangi adalah Amir, anaknya Zaid. Maka Umar dan Ubed sebagai saudaranya nggak dapat, Pak. Pertanyaan Nabi, kalau Amirnya tidak ada, Umar dan Ubed dapat nggak? Dapat, Abi. Dapat. Kalau anaknya Zaid dan Zainab itu bukan Amir, tapi Desi, dapat nggak saudaranya? Dapat, Abi. Dapat. Kira-kira gimana? Pertanyaannya masih nyambung nggak, Pak? Enggak nyambung. Gimana coba? Saudara laki bertiga anaknya si ibu itu ya. Ya, gini. Ya. Ini anaknya 3. Iya, iya. Ya. Nah, Berarti Yang bukan anaknya, Pak. Ini almarhum punya adik 2. Ya. Nah, kita mah dia- masih punya ayah, masih punya ibu, Ya. almarhumnya. Almarhum punya istri, almarhum punya anak. Ya. Nah, ya, terus Yang dua mah dia adiknya. Yang ditanyakan katanya itu yang almarhum itu katanya masih ibu, masih bapak, masih ada, katanya nggak dapat warisan. Gitu kalau di siapanya yang dapat warisan? itu yang Ininya. almarhum itu kalau ibu
karena Matinya duluan, Bi. udah Matinya meninggal duluan. duluan. Iya, tidak dapat warisan dari siapa? Dari ini. Iya. Oh. Itu yang ditanya. Yang- Jadi begini, Mbak Isna, begini. Begini. Namanya adik-adiknya, adik-adik. Begini, paham, Mas? Paham. Pak Bakar ini adalah seorang mayit. Gitu ya. Ih, masih hidup Iya, bentar, Pak. Bentar, Bu. Bakar ini adalah objek kita yang akan kita bahas. Oke. Punya anak 3, Zaid, Umar, dan Ubed. Ya. Nah, Zaid itu mati duluan. Tinggal Umar dan Ubed. Suatu ketika Pak Bakar nyusul mati, gitu kan? Ya. Nah, harta warisan Pak Bakar ini untuk Umar dan Ubed pasti dapat. Ya. Tapi Zaidnya dapat nggak dari harta warisan Bakar? Ya, pas lagi ngomong. Kalau udah meninggal nggak dapat. Kalau tidak sudah meninggal tidak dapat. Maka Zaid tidak dapat harta warisannya Pak Bakar. Disebabkan karena Zaid sudah meninggal duluan. Harusnya Zaid yang ngasih warisan ke Pak Bakar. Karena Zaid meninggal duluan gitu. Dalam ilmu waris itu siapa yang meninggal duluan, maka dia yang mewarisi. Ini contoh misalnya. Misalnya ini contoh begini. Contoh siapa ya kira-kira? Maksudnya gini, Bapak punya anak, Opan, Lis, satunya Sueb misalnya. Suebnya mati duluan, Pak. Ya. Nah, suatu ketika di tahun 2100 bapaknya Lis meninggal dunia. Kemudian harta warisannya bapak ini tidak akan buat Sueb, pasti buat Lis dan Opan. Kenapa demikian? Karena Sueb sudah mati duluan. Nah, apakah Amir itu akan mendapatkan harta warisan Bakar? Pertanyaannya, dapat nggak? Katanya begitu, Be. Enggak, Enggak. karena ada Bakar ayah. Kenapa? Yang oleh Bakar. Ya, enggak. Amir kenapa nggak dapat warisannya Bakar? Karena ada ayah Abi. Ada ayah. Ayahnya. Siapa? Ayahnya dari ada Bakar Abi. Gini, Pak Bakar kan mati. Bakar mati. Ya, Pak Bakar mati. Anaknya itu Zaid, Umar, dan Ubed. Zaidnya sudah meninggal duluan nih, sebelum Pak Bakar meninggal. Sedangkan Zaid punya anak dan istri. Pak Bakar meninggal duluan, pembagian waris. Amir yang jadi anaknya Zaid datang ke rumah pusaka. Gitu loh maksudnya. Bener ya. Mana nih warisan buat ayah saya? Berlaku, Be. Hah? Berlaku. Ya, oke. Pertanyaannya, Amir nih ngomong begitu pantas tidak? Dapat nggak Amirnya? Gini. Ini mayitnya ini nih, Isna. Ini mayitnya ini. Nih mayitnya nih. Pak Bakar adalah mayit. Itu ya. Kemudian punya anak 3, Zaid, Umar, Ubed. Ini anak namanya. Ini posisi anak. Ini ibnu ibnin. Ini berarti namanya menantu. Ini zaujah. Ini ibnun. Nah, Pak Bakar meninggal dunia, punya anak cuma 2, Umar dan Ubed. Sebenarnya 3. Tapi Zaidnya sudah mati lebih dulu sebelum Bakar. Paham kan? Suatu ketika anaknya almarhum Zaid, si Amir itu tahu bahwa keluarga besar almarhum Pak Bakar sedang ada pembagian waris. Karena dia itu merasa ayah juga, ayahnya itu anaknya Pak Bakar. Akhirnya dia itu ikut musyawarah. Ikut duduk dan minta warisan dari Pak Bakar atas nama Zaid. Kira-kira pertanyaannya, Amir dapat tidak? Dapat tadi. Hah? Dapat. Salah, Amirnya tidak dapat. Oh, tidak dapat itu jadi. Iya, nggak dapat. Kalau dari cucu nggak dapet ya, Bi. Kalau Bukan. Jadi cucu ini sebenarnya ahli waris, Bu. Ahli waris Pak Bakar. Tapi cucu ini tidak dapat disebabkan ada penghalang. Siapa penghalangnya? Ini nih 2. Penghalangnya nih 2. Loh, terus kalau dia itu nuntut, ayah saya juga kan anaknya Pak Bakar, harusnya dapat. Maka jawabannya, ayah kamu meninggal duluan. Maka harusnya ayah kamu yang ngasih warisan kepada Pak Bakar. Bukan Pak Bakar yang ngasih warisan ke ayah kamu. Gitu. Jelas begitu Pak ya? Tapi apakah ini diterapkan di kampung-kampung? Enggak.
rata-rata amirnya nuntut. Iya. Bener sih, kebanyakan malah kayak Ya, karena merasa ayahnya itu adalah anaknya bakar. Nah, gitu. sama juga katanya gitu. Nggak boleh begitu. Oh, gitu ya. Jadi Amir harus menerima nasibnya sebagai anak yatim yang memang ayahnya nggak dapat bagian. Jadi pewaris tunggal itu cuma Umar dan Ubed, Pak. Iya. Bakar akan mendapatkan warisan, Bakar akan memberikan warisannya satu kepada istrinya yaitu Romlah, kepada anaknya Umar, kepada anaknya Ubed. Zaid tidak dapat warisan. Istrinya Zaid jangan marah, anaknya Zaid nggak boleh marah. Hukumnya gimana tadi? Kalau marah Pengen mabuk ya? nggak boleh, nggak bisa, nggak bisa. Tapi di kampung mah biasanya Kalau di dikasih. kampung mah iya sih. Dikasih kalau di kampung mah rata-rata. Agama, kasihan anak. Begini Kasihan katanya, anak. Ya, kok katanya ibu saya sama-sama anak tuh kok bawa agama. Oh, katanya bawa agamanya memang begitu. Sama aja dong, sama-sama nenek saya ini tuh. Lain posisinya rata-rata untuk naik ke kali. Nah, kalau di kali kan punya kakek mana apa di bejer ya. Rata-rata kan keluarga lu suami katanya. berarti rata-rata kalau pembagian waris itu nggak melibatkan tokoh agama, Pak ya. Kebanyakan enggak, keluarga aja kebanyakan. Kadang-kadang tokoh agamanya pengen ikut campur tuh takut dimarahin sama Amir ini. Amirnya tuh bilang, udah jangan, karena saking pengennya dapat warisan ayahnya gitu loh. Iya. Saya itu harusnya dapat tuh, ayah tuh dapat sekian nggak bisa. Jadi gini, syaratnya seseorang mendapatkan waris itu satu, dia muslim, Pak. Dua, hidup. Tiga, tidak membunuh. Empat, bukan budak. Bukan budak. Nah, syarat seseorang dapat warisan. Oke, Romlah kalau dia bukan orang Islam maka nggak dapat. Pak Bakar punya istri Romlah, tapi Romlahnya murtad, nggak bakal dapat, Pak. Hidup, Romlah itu akan dapat warisannya Bakar apabila Romlahnya masih hidup. Kalau Romlahnya mati duluan, ya, mati yang pertama, kemudian Bakar nyusul mati yang kedua, maka atas nama Romlah nggak bakal dapat warisan. Mau Romlah, mau Zaid yang mati duluan nggak bakal warisan. Yang ketiga, tidak membunuh. Romlah itu tidak membunuh Bakar sebagai yang punya harta. Kalau sampai Romlahnya membunuh Bakar, Bakar mati membagikan warisan, maka Romlah sebagai pembunuh meskipun istrinya nggak dapat. Itulah, Pak. Yang keempat, Romlahnya bukan seorang budak hamba sahaya di zaman Nabi. Namanya ya atik atau ya abed lah gitu. Jadi tidak berlaku Amir itu minta-minta begini nggak boleh. Dalam agama nih nggak boleh. Jangankan dalam agama, Pak. Dalam hukum perdata di pengadilan saja Amir nggak bakal dapat. Jadi secara negara Amir nggak dapat, maka secara agama pun Amir nggak dapat. Amir itu akan menang dan dapat warisan kalau Amirnya kumpul dan paling pinter ngomong. Itu aja sebenarnya. Ya, kalau ada umpamanya ada keikhlasan dari itu apa? Itu yang dua, Nggak boleh. itu kan nggak boleh Bi. Umar dan Ubed udah daripada ribut, kasihan ponakan Ya, kita dikasih aja. Nggak boleh. Boleh. Umar dan Kalau Ubed dikasih hukumnya gimana, Bi? dibagi dulu warisannya. Nah, gitu. Dibagi dulu. Istri 1/8. 8. Anak-anak berarti asobah. Maka setelah pembagian asobah ini, silahkan Umar dan Ubed datang ke rumahnya Amir. Mir, ponakan saya, alhamdulillah Mamang udah dapat warisan daripada kakek kamu. Nih uang buat kamu. Nah, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau minta warisan nggak boleh. Coba lagi warisan gitu. Tiba model. Kebijaksanaan. Ya begitu. Jadi kalau langsung Ini nih Pak, saya paham begini. Karena kasusnya bukan di Mekarsari saja, di mana-mana banyak. Jadi sebenarnya bapaknya sudah mati, tapi anak-anaknya nuntut. Wah itu bagian ya nggak boleh begitu. Maka dari itu, karena hal begini sering terjadi, maka saya ulangi lebih baik hibah jangan waris gitu. Jadi gini, Pak Bakar sebelum mati, gitu loh. Sebelum mati berkata demikian.
Romlah, sawah yang ada di Cibogo nanti buat kamu. Istriku gitu loh. Hei, Umar yang di Cikulak buat kamu. Ubed yang di Pabuaran buat kamu. Tuh, Zaid udah mati ya. Ya sudahlah. Nanti yang di Walad Asem buat Amir saja sama ibunya. Dah, saya meninggal nggak bawa apa-apa. Nah, kalau kayak gitu dapat semua. Tapi kalau sampai Pak Bakar meninggal dunia tidak menghibahkan hartanya dan meninggalkan harta, maka harta itu menjadi warisan. Dan kalau menjadi warisan harus mengikuti ketentuan ini. Maka si Zaid nggak dapat. Karena sudah mati duluan. Maka Amir dan adik-adiknya misalnya, itu nggak boleh nuntut. Nggak boleh bawa celurit, bawa apa gitu. Ya dulu dibahas dulu lah. Adik nama umpamanya bagian akap itu cuma jadinya mulai warisan. Sekolah ulang alhamdulillah. Sekolah ulang alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, Isna tulis dulu. Zaid almarhum, berapa bagian Bakar, Romlah, Zaid, Amir, Umar, dan Ubed? Zainab, istri ya. Istri, anaknya satu aja. Ayah, ibu, sok tulis. Tapi punya saudara nih, 2. Ya bahasa itu bagaimana sih kan? Berarti siapa aja? Mana pesan, udah ngerjain soalnya nih. Berarti ibu, terus istri, terus anak laki-laki 1, terus saudara laki-laki 2. Kita lihat jawaban Isna. Ini kita lagi bicara tentang Zaidnya yang mati, Pak. Dulu Zaid mati, itu meninggalkan ayah, ibu, saudara laki-laki 2, meninggalkan istri, dan meninggalkan anak laki-laki. Nanti Bakarnya tuh dapat warisan. Bukan Bakarnya yang malah ngasih warisan, bukan. Tapi Bakar sebagai ayah dapat warisan. Ini misal-misalnya, Lis punya adik namanya Sueb, Pak. Sueb mati duluan. Sueb itu yang akan memberikan warisan kepada bapak sebagai ayah. Gitu. Maka di sini konsep orang yang dapat warisan itu syaratnya masih hidup. Ayah pun mendapatkan warisannya anak. Ibu mendapatkan warisannya anak. Nanti kita bisa tulis. Berarti kalau istri nggak dapat? Istri dapat, Pak. Oh dapat. Istri dapat. Istri dapat. Oh, ayah dapat. Tapi kalau sudah bercerai nggak dapat. Nah, gitu loh. Kalau udah bercerai nggak dapat. Jadi kalau masih hidup, anaknya mati, anak jadi bapak punya warisan dari anaknya, Bi. Iya, betul. Punya. Iya. Kalau ayah ibu berarti. Ini misal contoh, Opan tuh kaya raya, misalnya. Amin ya. Ya. Opan kaya raya, kemudian Opan tuh tenggelam, padahal sih belum mati. Ya. Tenggelam tuh lagi mainan mungkin. Tapi dikira sama orang-orang masyarakat tuh Opan mati. Gitu loh. Maka nanti ayahnya Opan dan ibunya Opan dapat warisannya Opan. Tiba-tiba 2 bulan kemudian tiba-tiba Opannya nongol. Jret. Maka tetap ibu dan bapak warisannya nggak usah dirubah, dapat warisan. Kenapa Pak, harta saya buat bapak semua? Ini warisan dari kamu, Opan. Loh, saya belum mati. Tadinya dikira mati. Maka namanya syibhul maut. Salah sendiri kamu minggat sebulan. Begitu ya, hukum agama tuh luar biasa unik, Pak. Ya, yang ini di Telegram itu saya itu ada ikut pengajian waris, Pak. Ayahnya ini ikutan ya, ayahnya Mbak Ica ikutan. Terus ibunya siapa? Ibunya Fitri ikutan. Udah pada pinter-pinter. Yang ngerti sih, Bi. Gimana? Ya kan awalnya kan mereka juga nggak ngerti. Buka telegram. Oh gitu. Jadi wali santri itu ada yang ikutan ngaji warisan, Pak. Tapi lewat HP. Ibunya Mbak Tasya tadi di sini tuh, Mbak Bu Tuti ikutan. Ayahnya Mbak Ica ikutan. Ayahnya Mbak Ica kenapa ikutan? Disuruh apa gimana?
disuruh sama anaknya. suruh ikutan ngaji. Kemudian Bu Kiki yang punya pecel lele tuh Pak, ayahnya Mbak Fitri itu juga ikutan. Kemudian yang lainnya sama orang lain. Nah, wali santri sih cuma 3 yang ikutan tuh. Tapi alhamdulillah nih 3-tiganya pinter-pinter semua nih Pak, maksudnya. Jadi ngerti tuh bahas-bahas warisan tuh. Akhirnya ketika nanti ada sesuatu yang terjadi itu nggak perlu nanya ke ulama atau KUA, sudah tahu jawabannya. Nah, yang parah itu kalau ayahnya ngerti warisan, anaknya nggak ngerti nih Pak. Atau anaknya ngerti, bapaknya nggak ngerti. Maka kenapa ini Ica sama ayahnya sama-sama ngerti? Ini untung sama-sama ngerti. Akhirnya kalau sama-sama ngerti dan sama-sama tahu, tinggal ngasih isyarat saja. Udah. Isna udah. Ntar dulu, Abi kan. Mbak Isna, langsung saja uangnya biar cepat. $72 juta. Hartanya 72 juta. Kenapa kita ngomong berbuat jam 2? Isi bensin, bisa teriak, togong mak. Satu sarana hese bisa nampak, bukan pak. Kebisin bensin, Nunio di usul. Nah, Abi udah selesai, tinggal Isna aja. Kalau ibu saudara Isna. Mamanya dia. Oh, mamanya Dea. Beradik kamu. Mamanya Isna dan mamanya dia teh. Kakak hati. Dah, Dea sih masih anak piyi. Ibu. Karena ada yang diaturkan diet. Jadi kalau Isna itu umuran segini nih harus pinter bagi waris, Bu. Kalau belum bisa apa-apa tuh kasihan kita maksudnya. Tapi dibanding anak-anak yang lain yang sekolah sih jauh banget Mbak Isna tuh pinter. Kalau dia sama itu sama Diannya barengannya. Oh Sama iya. Dian dia seumuran. Amin sebutin banget. Iya. Oh, baterainya habis nih. Kulo amin. Udah nggak apa-apa, selesai aja dulu. Mbak Isna. Ini jawabannya saya yang ditanyakan kepada Mbak Isna ya. Nanti tinggal kita tahu Isna itu bener apa enggak. Sesuai dengan kasus ini. Zaid mati, nanti ayahnya dapat berapa, ibunya dapat berapa, istrinya dapat berapa, anak tunggal dapat berapa, saudara 2 dapat berapa. Saudara laki-laki.